Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga sehat selalu, selalu lancar rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, pertanyaan, dan konsultasi daripada kamu semuanya. Dan saya ucapkan selamat datang buat kamu yang baru menemukan channel Zodiak Harian. Silahkan disimak terlebih dahulu videonya. Jika dirasa cocok, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video yang selalu update setiap hari di channel Zodiak Harian. Kali ini seperti biasa, saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini untuk hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020 dengan urutan masih sama seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada 2 deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan for your information, buat kamu yang sudah subscribe channel Zodiak Harian, kami membuka layanan kembali untuk personal reading gratis di Instagram @ramalan_zodiakmu dan di Facebook fanspage Zodiak Harian. Syaratnya apa? Syaratnya cukup mudah, hanya dengan subscribe dan screenshot bahwa kamu sudah subscribe channel Zodiak Harian ini, kemudian kamu kirimkan di Instagram ataupun di Facebook fanspage Zodiak Harian, kamu bisa personal reading dengan maksimal 2 pertanyaan. Oke? Infonya sudah, sekarang kita langsung saja menuju ke pembacaan zodiak hari ini. Yang pertama, buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020. Di sini ada kartu Three of Pentacles, kemudian komparasinya dengan kartu King of Wands yang artinya di hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020 ini sepertinya tidak terlalu berat dan tidak terlalu serius. Artinya daripada urusan pekerjaan juga seperti biasa bisa terselesaikan dengan mudah. Dan bahkan untuk beban pekerjaan tersendiri di hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020 ini bisa dikatakan cukup ringan dan mudah diselesaikan. Kemudian yang kedua untuk soal keuangan, memang di sini walaupun bisa dikatakan kondisi keuangan kamu stabil, tetapi kamu harus memikirkan bagaimana caranya untuk memanajemen keuangan kamu ini dengan baik. Apalagi sebentar lagi sudah memasuki bulan September tahun 2020 yang tentunya kamu harus memutar otak bagaimana caranya untuk memanajemen keuangan agar lebih baik daripada bulan Agustus tahun 2020 ini. Dan sekarang fokusnya memang menghadapi akhir sisa bulan Agustus tahun 2020 daripada kondisi keuangan walaupun cukup stabil, tetapi kamu sudah punya sebuah perencanaan untuk menghadapi bulan September tahun 2020 nanti. Dan yang terakhir daripada sisi hubungan asmara, di sini sepertinya buat kamu yang punya zodiak Capricorn, kamu berusaha keras untuk meluruskan segala hal yang ada di dalam urusan hubungan asmara kamu. Tetapi ya seperti itu, usaha kamu untuk meluruskan semuanya terkadang ada sebuah hambatan. Hambatannya apa? Hambatannya adalah ketika kamu berusaha untuk meluruskan, tetapi pasangan kamu tidak ada usaha yang sama untuk membantu sama-sama meluruskan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Sehingga di hari Sabtu ini, walaupun malam minggu, tetapi urusan hubungan asmara kamu sepertinya memang harus ada beberapa hal yang diperbaiki. Tetapi sampai dengan detik ini, usaha atau upaya untuk memperbaiki daripada konflik yang ada sepertinya hanya ada daripada satu sisi saja. Dan di sini bisa saya katakan Capricorn yang paling berusaha keras untuk menghindari atau bahkan menyelesaikan konflik-konflik yang sebenarnya terjadi di dalam urusan hubungan asmara dengan pasangan. Dan di sini kamu cukup sabar sekali menghadapi tabiat daripada pasangan kamu yang seperti itu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Pack of Swords dan kemudian di sebelahnya ada kartu Four of Cup. Setelah di beberapa hari kemarin ada sebuah rezeki yang tidak terduga yang kamu dapatkan. Nah, sekarang adalah bagaimana saatnya
kamu bisa memanajemen kondisi keuangan kamu dengan baik. Walaupun memang di bulan Agustus ini bisa dikatakan kamu lebih baik daripada bulan Juli tahun 2020 yang lalu. Karena apa? Kalau di bulan Juli kamu menjelang akhir bulan itu selalu kehabisan bensin, tetapi kalau di bulan Agustus ini bisa dikatakan masih adalah sisa-sisa amunisi atau sisa-sisa bahan bakar yang kaitannya dengan keuangan untuk menghadapi akhir bulan Agustus tahun 2020 ini. Dan sebuah peningkatan yang baik daripada bulan Juli, bulan Agustus, dan nanti bulan September tahun 2020 harusnya daripada kondisi keuangan harus bisa lebih baik lagi. Dan di bulan Agustus ini secara rezeki bisa dikatakan lebih baik daripada bulan Juli tahun 2020. Nah, yang paling penting adalah bagaimana caranya kamu harus bisa menghadapi segala bentuk tantangan ataupun masalah-masalah yang kemungkinan besar di akhir bulan Agustus ini akan muncul beberapa masalah yang cukup menyita pikiran kamu, yang cukup membuat kamu cemas, yang cukup membuat kamu khawatir. Dan ketika ada masalah yang datang, kamu di sini harus punya persiapan yang matang untuk menyelesaikan menghadapi permasalahan yang datang di dalam kehidupan kamu. Walaupun memang di sini bisa dikatakan kamu sering sekali ya membohongi diri kamu sendiri seperti yang sudah saya sampaikan di hari Jumat kemarin. Sering sekali menipu diri sendiri, dan terkadang ketika kamu itu menipu diri kamu sendiri, kamu cenderung mengabaikan hal apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan kamu. Jadi memang harus bisa dikatakan harus berani mengakui, berani jujur terhadap kondisi yang kamu alami, terutama kamu harus jujur terhadap diri kamu sendiri, terutama untuk masalah pekerjaan. Ada sebuah ketidaknyamanan memang dalam pekerjaan kamu, tetapi hal itu setidaknya masih bisa kamu antisipasi. Dan kemudian yang kedua, daripada urusan hubungan asmara dengan pasangan, di sini memang usahakan ketika ada masalah kamu itu jangan terlalu cuek dengan pasangan. Ketika ada masalah harusnya dibicarakan. Apa yang kamu rasakan itu harus bisa kamu ungkapkan, harus bisa kamu ekspresikan. Jangan hanya kamu pendam sendiri, kemudian ketika ada masalah, ketika ada konflik, kamu malah cenderung cuek terhadap pasangan kamu. Itu sangat tidak dewasa sekali. Dan itu kalau bisa di dalam hubungan asmara kamu, khususnya di hari Sabtu ini, kamu harus menghindari hal tersebut. Supaya apa? Supaya tidak ada konflik yang berkepanjangan yang ada di dalam hubungan asmara Aquarius dengan pasangannya. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020. Kemudian setelah Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Queen of Wands dan kemudian di sini ada kartu Ace of Pentacles. Cukup positif sebenarnya di hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020 ini buat kamu yang punya zodiak Pisces. Karena apa? Di sini sepertinya kamu lebih banyak bersyukur di hari Sabtu ini. Bersyukur atas apa? Atas pekerjaan kamu, atas usaha kamu, atas bisnis kamu yang sepertinya memang walaupun di tengah badai permasalahan yang kamu hadapi di dalam kehidupan kamu, usaha kamu, bisnis kamu, kemudian pekerjaan kamu, sepertinya memang cukup bisa membantu kamu secara ekonomi. Sehingga bisa dikatakan sebuah kelancaran di dalam sisi pekerjaan, sisi usaha, dan bisnis kamu ini sangat membantu sekali daripada sektor ekonomi kamu. Dan ini adalah hal yang sangat positif sekali buat kamu yang punya zodiak Pisces ketika sisi ekonomi kamu dalam kondisi yang baik. Walaupun memang di tengah badai permasalahan yang kamu hadapi daripada lingkaran terkecil yang ada di dalam diri kamu, setidaknya sebuah kelancaran yang positif ini cukup bisa mengurangi apa yang menjadi beban pikiran kamu. Kemudian yang kedua, daripada urusan mentalitas kamu ketika menghadapi sebuah masalah, usahakan kamu jangan terlalu menekan diri kamu. Artinya apa? Memang masalah yang terjadi belum sepenuhnya terselesaikan. Tetapi di sini kamu juga tidak bisa untuk memaksa diri kamu untuk segera menyelesaikan. Karena apa? Yang harus kamu pahami adalah kemampuan kamu itu ada batasnya. Kalau kamu terlalu mempush diri kamu terlalu keras, yang ada nanti malah ketika masalah itu tidak kunjung selesai, malah kamu cenderung mudah depresi dan mengalami sebuah gangguan kecemasan. Dan oleh karena itu bisa saya sarankan di sini, selesaikan masalah yang sekiranya kamu mampu terlebih dahulu. Selesaikan yang mudah terlebih dahulu kalau kamu yakin, dan apabila kalau kamu mau lebih ekstrim lagi mengambil resiko, selesaikan masalah yang berat. Tetapi di sini saya lebih menyarankan untuk selesaikan masalah yang sekiranya
kamu mampu untuk menyelesaikan terlebih dahulu. Terutama di akhir bulan Agustus ini akan sangat penting sekali menjaga kesehatan pikiran kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Sabtu 29 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Two of Cup dan kemudian di sini ada kartu Queen of Swords. Di sini artinya apa? Di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini dalam sisi hubungan asmara bisa dikatakan memang tidak ada sebuah permasalahan yang serius ya. Artinya apa? Artinya walaupun di dalam sebuah hubungan asmara kamu ini ada sebuah kekecewaan atau sifat atau sikap daripada pasangan kamu yang membuat kamu kecewa, tetapi di sini kamu tidak terlalu menunjukkan rasa kecewanya yang ada di dalam diri kamu. Atau bisa dikatakan kamu masih sama seperti hari Jumat kemarin, menutupi sebuah rasa kekecewaan yang ada di dalam diri kamu. Tetapi memang hal ini terkadang akan menjadi masalah nantinya jika terus-menerus kamu menutupi sebuah kekecewaan yang ada di dalam diri kamu. Maka nggak ada salahnya ketika sesekali kamu udah bercerita dengan pasangan kamu, saling mengungkapkan apa yang sebenarnya dirasakan. Karena apa? Karena antara kamu dengan pasangan kamu ini sama-sama ada yang ditutupi. Dan ketika sama-sama ada yang ditutupi, maka harus bisa saling mengungkapkan satu sama lain. Dan hal ini yang seharusnya bisa kamu lakukan di dalam sisi hubungan asmara kamu. Kemudian dari sisi pekerjaan dan daripada sisi keuangan di hari Sabtu ini masih cukup aman, masih cukup lancar, masih cukup bisa dikatakan fokus dengan apa yang kamu yakini, fokus dengan apa yang kamu kerjakan. Di sini kalau bisa saya lihat memang dari sisi pekerjaan, dari sisi usaha maupun daripada sisi keuangan kamu di hari Sabtu ini masih cukup berada di dalam kendali kamu sepenuhnya, sehingga tidak terlalu menjadikan suatu persoalan di akhir pekan ini untuk bulan Agustus tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Sabtu 29 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu The Temperance dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Justice. Buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini memang terkadang kamu masih menutupi segala sesuatu yang ada di dalam diri kamu, dan ini masih terus menjadi sebuah kebiasaan atau habit yang terus-menerus kamu lakukan. Dan terkadang ada satu waktu kamu itu merasa nggak nyaman ketika menutupi sebuah beban dengan keceriaan. Karena apa? Karena antara pikiran dengan kenyataan yang kamu rasakan itu nggak sinkron. Maka dari itu kamu harus bisa menyeimbangkan apa yang ada di dalam diri kamu. Sesekali kamu memang harus mengakui bahwa kamu sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Daripada kamu terus-menerus menutupi kebahagiaan untuk menutupi beban yang ada di dalam diri kamu, terkadang memang hal ini cukup menjadikan suatu masalah yang ada di dalam diri kamu. Masalahnya memang nggak akan nampak secara output, nggak akan nampak, tetapi secara tekanan yang ada di dalam batin kamu itu sepertinya cukup nampak sekali. Dan hal ini sepertinya memang harus bisa kamu antisipasi daripada sisi mentalitas kamu yang masih sering menutupi beban kamu dengan sebuah keceriaan. Kemudian yang kedua memang di sini secara pekerjaan kamu sangat cekatan sekali. Di dalam sisi pekerjaan kamu bisa menyelesaikan pekerjaan kamu dengan baik, bisa menyelesaikan pekerjaan kamu dengan cepat, walaupun memang di dalam diri kamu ini sedang ada sebuah permasalahan. Kemudian yang ketiga adalah daripada sisi kondisi keuangan. Daripada sisi kondisi keuangan, di sini ada kartu The Temperance dan ada kartu The Justice. Walaupun kondisi keuangan kamu ini masih dalam kondisi yang terjaga, tetapi di sini memang keseimbangan daripada kondisi keuangan ini juga harus sangat diperhatikan. Karena apa? Karena menjelang akhir bulan Agustus tahun 2020, kita nggak tahu akan ada pengeluaran apa yang tidak terduga. Jadi hal ini harus bisa kamu antisipasi. Hemat harus tetap dilakukan, tetapi di sini ketika kamu ada sebuah keinginan, pastikan dulu kondisi keuangan kamu ini sehat ketika kamu ingin menuruti sebuah keinginan yang ada di dalam diri kamu. Kemudian yang terakhir,
untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan, di sini bisa dikatakan ada kartu The Temperance, antara kamu dengan pasangan itu bisa saling mengisi satu sama lain. Artinya apa? Ketika kamu ada kekurangan, pasangan kamu melengkapi kekurangan kamu, dan ketika pasangan kamu ini ada sebuah kekurangan, kamu bisa melengkapi daripada kekurangan pasangan kamu. Sehingga hal ini kalau bisa saya katakan sangat baik sekali, terutama untuk kesehatan hubungan asmara kamu dengan pasangan di hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu Pack of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Nine of Swords. Artinya apa buat kamu yang punya zodiak Gemini? Yang pertama, masih sama seperti hari Jumat kemarin, kamu membutuhkan sebuah ketenangan, membutuhkan sebuah pikiran yang jernih. Untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam diri kamu. Dan ini kenapa kok kamu membutuhkan sebuah ketenangan? Karena di sini sepertinya kamu ini kurang bisa fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam diri kamu. Karena apa? Karena sepertinya ketika ada satu masalah itu berdampak kepada masalah yang lainnya. Sehingga masalah yang satu dengan yang lainnya itu saling berketerikatan. Justru dengan hal ini terjadi malah semakin memberatkan kamu di dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Dan oleh sebab itu selalu saya katakan sejak hari Jumat kemarin, kamu membutuhkan sebuah ketenangan yang ada di dalam diri kamu. Ketika kamu ada sebuah ketenangan yang terjadi di dalam diri kamu, maka tentunya akan ada hal-hal baik yang akan kamu dapatkan di akhir bulan Agustus tahun 2020. Intinya yang pertama adalah ciptakan dulu sebuah ketenangan pikiran, ketenangan batin yang ada di dalam diri kamu. Kemudian baru nanti akan ada hal baik yang akan ada di dalam diri kamu. Dan hal baik yang semakin dekat dengan kamu adalah daripada kondisi keuangan. Daripada kondisi keuangan, sepertinya memang ketika kamu bisa mendapatkan sebuah ketenangan ini, maka kondisi keuangan kamu akan berada dalam kondisi yang cukup sehat. Dan ketika dalam kondisi yang cukup sehat, maka di sini kamu sudah mulai bisa mengatasi masalah demi masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Terutama masalah pekerjaan kamu yang cukup berantakan. Karena apa? Karena adanya satu masalah mempengaruhi dengan aktivitas ataupun masalah yang lainnya. Kemudian yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, memang di sini tidak secara spesifik saya katakan ya, karena ini adalah general, tetapi di sini saya bisa mengatakan 70% zodiak Gemini sedang berusaha menyelesaikan konflik kesalahpahaman yang terjadi di dalam hubungan asmaranya. Walaupun memang di sini secara perasaan Gemini ini cukup tersakiti oleh pasangannya, tetapi di sini bagaimana caranya Gemini bisa menyembuhkan rasa sakit yang diciptakan oleh pasangannya tersebut. Karena apa? Karena di sini sifat zodiak Gemini selain bisa menjadi problem solving daripada masalah yang ada, di sini dia juga sangat pintar sekali bagaimana caranya untuk menjaga sebuah hubungan. Tetapi memang daripada sisi pasangannya selalu menciptakan sebuah eskalasi permasalahan yang cukup membuat Gemini ini tidak merasa nyaman dengan hubungan asmara yang dihadapi. Dan ini memang mayoritas Gemini seperti itu, walaupun ada minoritas Gemini yang hubungan asmaranya sedang dalam kondisi yang adem ayem. Karena ini adalah pembacaannya yang general, jadi tidak bisa spesifik menuju kepada satu individu yang ada di dalam diri kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020 ini. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu The Lovers dan kemudian di sini ada kartu The Sun. Oke, cukup baik sekali, cukup positif sekali buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini walaupun memang ada beberapa masalah, tetapi di sini lebih banyak positifnya daripada masalahnya di hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020 ini. Yang pertama, daripada sisi hubungan asmara kamu dengan pasangan, karena ini hari Sabtu dan malam Minggu, antara kamu dengan pasangan sepertinya komunikasi sangat terjalin dengan baik. Kemudian juga daripada sisi pengertian antara diri kamu dengan pasangan, sepertinya sama-sama bisa saling mengerti. Dan kemudian juga ada sebuah
satu visi yang sama atau bisa menyamakan persepsi dan pemikiran satu sama lain antara diri kamu dan pasangan kamu. Kemudian yang kedua, hal yang positif adalah daripada perasaan kamu hari ini, sepertinya perasaan kamu hari ini, hari Sabtu ini berada di dalam kondisi yang cukup hijau. Artinya apa? Perasaan kamu ini sepertinya tidak disetel oleh keadaan kamu, tetapi di sini kamu yang menyetel perasaan kamu. Artinya apa? Artinya di sini kamu tidak mudah dikendalikan oleh keadaan. Dan kemudian yang ketiga adalah daripada urusan pekerjaan dan urusan keuangan kamu, pekerjaan kamu di hari Sabtu ini tidak terlalu berat dan bisa kamu selesaikan dengan sangat baik. Dan kemudian untuk masalah keuangan, walaupun bisa dikatakan cukup stabil hari Sabtu ini, tetapi juga memang harus waspada terhadap sebuah pengeluaran, atau dalam bahasa kasarnya jangan terlalu mudah untuk mengeluarkan uang untuk ini, untuk itu yang tidak kamu butuhkan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di hari Sabtu 29 Agustus tahun 2020 ini memang ada sebuah pergejolakan yang ada di dalam batin kamu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena yang pertama memang kamu itu orangnya gampang banget merasakan. Gampang banget sensitif ketika ada sesuatu yang kurang berkenan di hati kamu, langsung jadi pikiran. Dan ketika itu menjadi sebuah pikiran yang ada di dalam diri kamu, maka di sini perasaan kamu seakan-akan dalam tanda kutip sedang berasa bergejolak. Nah, ini memang agak sedikit membingungkan buat kamu yang punya zodiak Leo. Bahkan buat kamu yang punya zodiak Leo sendiri pun bingung dengan diri kamu sendiri. Kamu itu nggak ingin memikirkan, tetapi kok sepertinya kepikiran terus. Sebenarnya kamu itu sudah berusaha untuk menghilangkan pikiran tersebut, tetapi nggak tahu kenapa pikiran tersebut selalu berputar-putar di dalam kepala kamu. Sehingga sebenarnya kamu itu sering sekali memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin kamu pikirkan. Dan hal ini yang menyebabkan sebuah pergejolakan yang ada di dalam diri kamu. Termasuk di dalam pekerjaan kamu, di dalam kondisi keuangan kamu, bahkan di dalam kondisi hubungan asmara. Hal-hal yang tidak penting ini sepertinya justru yang malah menciptakan sebuah permasalahan. Jadi kenapa kok Leo itu cenderung emosi? Karena Leo itu sepertinya dalam kondisi yang bingung terhadap dirinya sendiri. Dan hal ini masih belum bisa diatasi oleh kamu yang punya zodiak Leo. Dan maka dari itu terkadang ada sebuah pemikiran yang berlebihan. Maka dari itu terkadang Leo kenapa gampang kecewa, kenapa gampang emosi? Ya karena hal ini tadi. Kemudian ada sisi positifnya juga sih sebenarnya di hari Sabtu ini daripada kondisi keuangan kamu. Daripada kondisi keuangan kamu, sepertinya di sini kamu sangat fokus sekali untuk bisa menciptakan sebuah kemandirian secara finansial. Karena apa? Karena kamu punya beberapa tanggung jawab yang ada di bawah kamu. Tanggung jawab keluarga, tanggung jawab pasangan, dan tanggung jawab terhadap diri kamu sendiri. Maka dari itu walaupun sedang bergejolak, tetapi di sini untuk mencari nafkah, mencari rezeki, kamu tetap bisa fokus untuk bisa mendapatkan rupiah demi mencukupi tanggung jawab yang ada di dalam diri kamu. Dan hal ini sebenarnya bisa dikatakan adalah sebuah hal yang sangat positif. Sebuah hal yang sangat positif yang ada di dalam diri kamu sebagai seorang singa yang bertanggung jawab terhadap keluarga kamu dan pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu King of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Queen of Wands. Pembacaan Virgo untuk hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020 ini bisa dikatakan cukup positif walaupun memang masih berdampingan dengan beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam diri kamu, tetapi di sini bisa dikatakan cukup berimbang. Positif, negatif, plus minusnya itu berimbang. Kita bahas yang positif terlebih dahulu. Di hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020, secara kondisi keuangan memang ada sebuah peningkatan walaupun tidak terlalu pesat, walaupun tidak terlalu signifikan, tetapi daripada kondisi keuangan kamu di hari ini sepertinya ada sebuah peningkatan sedikit lah, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian daripada sisi pekerjaan,
Daripada sisi pekerjaan di hari ini sepertinya kamu bisa menuntaskan, bisa menyelesaikan pekerjaan kamu dengan baik. Jadi di awal hari Sabtu sampai dengan akhir hari Sabtu penutupan, sepertinya kamu bisa menyelesaikan pekerjaan kamu dengan sangat baik. Walaupun memang harus berdampingan dengan sebuah dampak daripada kesalahan yang terjadi di beberapa hari yang lalu. Dan di sini memang ketika ada sebuah kesalahan di beberapa hari yang lalu, kamu nggak usah terlalu berlebihan di dalam memikirkan sebuah kesalahan. Karena apa? Yang namanya manusia itu pastinya wajar ketika melakukan sebuah kesalahan. Nah, di sini yang paling penting adalah bagaimana caranya biar kamu itu nggak terlalu berpikir berlebihan dan mengulangi sebuah kesalahan yang sama. Artinya apa? Daripada kesalahan yang kamu buat kemarin, kamu bisa menjadikan suatu evaluasi, bisa menjadikan suatu introspeksi agar kesalahan yang terjadi di hari kemarin tidak terulang lagi di hari ini ataupun di hari besok. Dan itu adalah hal yang paling penting yang ada di dalam zodiak Virgo. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan, di hari Sabtu ini sebenarnya bisa dikatakan ada sedikit masalah, tetapi masalahnya itu sebenarnya nggak terlalu besar. Tetapi masalahnya itu sebenarnya hanya masalah sepele, hanya masalah kecil. Tetapi di sini sayangnya adalah ketika ada masalah kecil, kamu itu nggak segera menyelesaikan. Tetapi salah satu di antara kamu dengan pasangan kamu justru malah membesarkan masalah yang kecil tersebut. Dan ini yang masih menjadi soal daripada sisi hubungan asmara zodiak Virgo dengan pasangannya. Makanya ketika ada masalah kecil itu harus segera diselesaikan, harus segera dihilangkan. Ada masalah besar, dikecilkan kemudian baru dihilangkan. Jangan malah masalah yang kecil justru dibesar-besarkan. Dan hal ini masih menjadi suatu problematika dasar yang ada di dalam hubungan asmara zodiak Virgo dengan pasangannya. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Ace of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu The Hermit. Artinya memang walaupun tidak pesat, walaupun tidak signifikan, tetapi di sini buat kamu yang punya zodiak Libra, setidaknya di hari ini bisa dikatakan ada sesuatu yang cukup positif. Artinya apa? Artinya daripada kondisi keuangan di sini sepertinya akan ada beberapa rezeki yang memang tidak kamu sangka-sangka. Ada beberapa rezeki yang memang tidak terduga. Walaupun rezeki ini bervariasi ya buat kamu yang punya zodiak Libra. Ada yang rezekinya berupa materi, ada juga rezekinya yang berupa non materi. Nah, rezeki yang berupa non materi itu apa? Kamu bisa sehat, kamu bisa melihat, kamu bisa berbicara, kamu bisa merasakan dan sebagainya. Itu adalah sebuah rezeki yang non materi. Dan daripada sisi materi, daripada sisi keuangan, di sini sepertinya akan ada sebuah rezeki yang kaitannya dengan materi, atau bisa dikatakan ada pemasukan-pemasukan yang sepertinya tidak terduga daripada yang kamu rasakan. Dan ini sangat baik sekali untuk memulihkan kondisi keuangan kamu. Walaupun memang di dalam diri kamu masih ada sebuah kegelapan yang dimana kamu masih bingung mencari jalan keluar daripada persoalan yang saat ini sedang kamu hadapi. Tetapi setidaknya dengan adanya sebuah peningkatan yang sedikit ini bisa meringankan beban pikiran kamu agar tidak terlalu beratlah secara pemikiran. Kemudian yang kedua, sebenarnya di sini kamu itu butuh sebuah pekerjaan yang dimana pekerjaan itu bisa menghargai kamu dan kamu merasakan nyaman dalam pekerjaan kamu. Dan di sini sepertinya memang masih belum bisa kamu dapatkan karena di sini ada kartu The Hermit yang artinya kamu sedang mencari tempat di mana kamu merasa lebih baik lagi daripada tempat kamu saat ini. Dan ini memang masih menjadi suatu PR yang paling besar yang ada di dalam diri zodiak Libra. Untuk apa? Untuk menemukan tempat di mana kamu merasa nyaman, merasa tenang, dan merasa aman daripada tempat yang ada di dalam diri kamu saat ini. Dan ini memang masih menjadi suatu persoalan yang dimana kamu masih sedang berusaha mencari tempat tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk masalah hubungan asmara. Sebenarnya sih nggak banyak yang bisa dikatakan daripada zodiak asmara Libra ya. Karena apa? Karena di sini memang ada beberapa Libra yang hubungan asmaranya itu adem ayem, tetapi 80% ada juga Libra yang hubungan asmaranya ini sedang dalam kondisi yang berantakan. Karena apa? Karena di sini kalau bisa saya katakan antara Libra dengan pasangannya itu sepertinya sama-sama punya masalah yang berat. Nah, ketika keduanya itu sama-sama punya masalah yang berat, keduanya itu lebih terfokus dengan permasalahan masing-masing.
Sehingga untuk bisa memfokuskan diri kepada hubungan asmara itu kok agaknya masih sedikit susah untuk hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020 ini. Tetapi di sini ketika ada sebuah perbincangan seharusnya bisa saling menguatkan, tetapi di sini malah justru Libra yang menguatkan dirinya sendiri. Nah, ketika Libra ini berusaha untuk menguatkan dirinya sendiri, di sini memang seakan-akan Libra yang berjuang sendirian. Tetapi di sini walaupun bisa dikatakan Libra ini berjuang sendirian, bisa dikatakan Libra cukup mampu kok walaupun harus jadi single fighter untuk mengatasi masalah demi masalah yang terjadi di dalam kehidupan zodiak Libra itu sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu The Empress dan kemudian di sini ada kartu The Star. Yang harus kamu lakukan adalah di sini memang adanya sebuah permasalahan kecil yang ternyata di sini cukup bisa berdampak besar terhadap diri kamu. Walaupun masalahnya itu kecil, tetapi memberikan dampak yang besar. Nah, ini harus bisa kamu antisipasi, terutama buat kamu Scorpio yang bekerja. Karena apa? Di sini sepertinya kamu sudah berusaha keras ini mengambil, menyelesaikan, tetapi di sini memang tidak ada sebuah apresiasi. Ini hampir sama dengan hari Jumat kemarin. Kamu di hari Sabtu ini berusaha lebih baik daripada hari Jumat, tetapi di sini sepertinya tidak adanya apresiasi daripada tempat kerja kamu, sepertinya membuat kamu ini dalam kondisi berpikir, kamu sudah berusaha keras tetapi hasilnya tidak sepadan. Nah, ini terkadang menjadi sebuah kebimbangan tersendiri, mau bertahan tetapi kok masih kondisi ekonomi kamu ditopang daripada tempat kamu sekarang. Tetapi di sini seandainya kamu meninggalkan, kamu belum ada sebuah perencanaannya ke depan seperti apa, sehingga masih ada di dalam kondisi yang bingung, terutama buat kamu Scorpio yang bekerja. Tetapi buat kamu Scorpio yang punya usaha sendiri, di sini bisa saya katakan usaha kamu sebenarnya bisa dikatakan cukup lancar. Artinya apa? Hambatan-hambatan di dalam usaha kamu itu bisa kamu selesaikan. Dan di sini cukup berdampak signifikan terhadap daripada pemasukan kamu. Dan di sini secara pemasukan mayoritas Scorpio berada dalam kondisi yang cukup stabil, berada dalam kondisi yang cukup aman. Jadi di sini bisa dikatakan 70% Scorpio daripada kondisi keuangan bisa dikatakan dalam kondisi yang cukup sehat. Kemudian terakhir untuk masalah hubungan asmara, di sini untuk masalah hubungan asmara di hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020 tidak terlalu banyak masalah. Artinya bisa dikatakan cukup ayem, cukup adem, tidak ada sebuah hal yang kaitannya dengan sebuah persoalan di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan. Sekalipun di hari ini, hari Sabtu 29 Agustus tahun 2020 ada masalah antara diri kamu dengan pasangan kamu itu bisa sama-sama saling menyelesaikan. Dan ini sangat bagus sekali untuk kondisi hubungan asmara kamu di hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Eight of Swords dan kemudian di sini ada kartu Queen of Pentacles. Daripada kondisi keuangan di sini memang ada sebuah peningkatan sedikit daripada hari Jumat kemarin. Artinya di hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020 memang kondisi keuangan kamu masih dalam kondisi yang kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun seperti itu. Dan ini adalah sebuah proses yang memang harus kamu alami. Memang proses untuk menuju kepada sebuah kesuksesan di tahun 2020 ini jalannya memang nggak selalu mulus. Jalannya emang nggak selalu rata, kadang naik, kadang turun, kadang ada belokan, kadang ada lubang dan segala macam. Tetapi di sini yang harus kamu lalui adalah walaupun ada sebuah lika-liku di dalam kehidupan kamu, tetapi di sini kamu juga harus memahami antara diri kamu dengan keadaan yang ada. Terkadang antara pikiran kamu dengan kenyataan yang ada itu tidak selalu sejalan, tidak selalu sepemikiran, tidak selalu sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Tetapi di sini memang kamu harus sadar bahwa itu adalah sebuah proses yang harus kamu alami. Dan di hari Sabtu ini secara kondisi keuangan ada sebuah penaikan walaupun memang tidak terlalu banyak. Kemudian yang kedua daripada sisi pekerjaan ini bisa dikatakan ada sebuah situasi yang baru. Ada suatu lembaran yang baru yang dimana ketika di awal bisa dikatakan cukup aman, cukup oke. Tetapi hati-hati di pertengahan nanti akan ada beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di dalam lembaran baru kamu, di dalam sisi pekerjaan kamu. Artinya apa? Ketika nanti ada masalah kamu juga harus bersiap-siap.
bersiap-siap untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sisi pekerjaan kamu. Dan di hari Sabtu ini bisa dikatakan untuk kondisi pekerjaan kamu harus berhati-hati. Dalam tanda kutip ada warning, kamu harus berhati-hati terhadap beberapa situasi yang sepertinya tidak terlalu menguntungkan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020 ini. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan, di hari ini bisa dikatakan antara kamu dengan pasangan itu agaknya terlalu lama untuk berkomunikasi. Maka hari Sabtu ini usahakan untuk bisa meningkatkan sebuah komunikasi lagi. Artinya ketika komunikasi bisa sama-sama terjalin kembali, tentunya di sini hubungan asmara kamu akan ada dalam kondisi yang cukup aman. Memang antara kamu dengan pasangan itu punya kesibukan masing-masing, punya kerjaan sendiri-sendiri, tetapi di sini harus ada sebuah quality time, apalagi ini akhir pekan, harusnya antara diri kamu dengan pasangan kamu bisa sama-sama meluangkan waktu untuk saling berbincang, untuk saling berbicara, mengeluarkan unek-unek satu sama lain supaya hubungan asmara kamu tetap terawat dan tetap terjaga. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020. Oke, selesai sudah kedua belas zodiak saya bacakan, dan ini adalah ramalan zodiak di hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020. Resonate tidak resonate semua kembali kepada moon and rising kamu. Dan buat kamu yang mau request silahkan tulis di komentar, pasti secara real time saya akan menjawab komentar daripada kamu semuanya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, dan jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan info terbaru daripada channel Zodiak Harian. Dan yang sudah DM di Instagram dan di Facebook, mohon bersabar, pasti saya akan jawab dalam waktu dekat ini. Jaya Jaya Wijayanti, Lebu Dening Pangastuti, Rahayu Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.